Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku, Lara Tanjung. Kali ini aku mau berbagi tentang pengalaman aku di trimester awal. Sebelumnya, di video sebelumnya aku udah berbagi tentang program hamil yang aku jalani. Dan sekarang aku juga mau berbagi tentang pengalaman aku di trimester awal. Barangkali teman-teman semuanya juga lagi hamil. Jadi kita bisa saling sharing, bisa langsung komen aja di kolom komentar. Jadi jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube channel aku ya. Oke, aku ngambil bantal biar kita ceritanya enjoy, biar aku juga santai ya sharingnya ke teman-teman semuanya. Jadi setelah aku tahu aku hamil, di trimester awal itu 3 hari setelah itu aku mutusin buat ke bidan buat meriksa apa benar aku hamil atau enggak. Kan sebelumnya aku udah tes pack tuh, udah garis 2, cuman buat mastiin lagi aku ke bidan waktu itu. Pas waktu awal ke bidan sih katanya belum keraba ya, masih belum keraba, masih terlalu dini. Dan aku paham soalnya juga umur atau usia kandungan aku masih baru. Aku mutusin pulang dan mau coba bulan besoknya buat cek lagi. Tapi di awal kehamilan itu aku belum ngerasain yang namanya ngidam, mual, muntah kayak kebanyakan orang. Sampai aku nanya ke orang tua, aku nelpon ke kampung, aku tanyain ke ibu aku, aku udah tes pack dan hasilnya positif, tapi kenapa ya aku nggak ngerasain ngidam, mual, muntah. Aku tanyain ke ibu aku, katanya sih nggak semua orang hamil tuh sama, ada juga orang hamil yang nggak ngalamin mual dan muntah sama ngidam juga. Dan aku sedikit tenang. Sebenarnya aku udah cari-cari juga di YouTube dan emang benar katanya ada juga yang namanya hamil kebo istilahnya, yang nggak ngalamin mual muntah kayak orang hamil kebanyakan. Jadi aku udah sedikit tenang waktu itu, karena aku ngerasa ya mungkin aku hamil kebo kali ya, aku nggak ngerasain yang namanya mual sama muntah. Terus beberapa minggu kemudian udah mau masuk, waktu itu 31 Juli ya, HPHT aku. Berapa minggu kemudian masuk bulan kedua ya, bulan kedua. Aku mulai paginya itu aku mulai mual, pusing, muntah. Dan aku mikir mungkin sekarang waktunya aku ngalamin mual dan muntah. Itu benar-benar nggak bisa makan, bahkan minum aja susah. Aku benar-benar harus paksain makanan masuk ke mulut aku biar anak yang di dalam kandungan aku itu tetap dapat gizi. Cuman emang susah banget, tiap makan itu keluar, bahkan air aja minum itu keluar. Aku cemas lagi karena mual muntah, aku cemas lagi karena memang benar-benar susah banget buat makan. Lalu aku coba cek ke bidan, terus bidan bilang wajar katanya, yang namanya mual muntah di kehamilan trimester awal itu wajar, cuman kita harus maksain. Dan aku dikasih vitamin gitu buat memperkuat janin gitu ya. Cuman pas bulan kedua itu juga masih belum keraba, mungkin karena perut aku belum kayak orang hamil gitu, susah makan. Dan aku juga ngalamin berat badan turun. Waktu itu berat badan aku turun drastis. Dari yang awal hamil itu berat badan aku karena pas seminggu pas mau hamil itu aku benar-benar nafsu makannya itu naik. Aku naik berat badan 3 kg. Jadi berat badan awal aku itu 60, jadi 63 kg. Tapi setelah aku ngalamin mual muntah itu berat badan aku turun jadi 58 kalau nggak salah, 58 kg. Aku mulai cemas, suami aku juga mulai cemas. Aku takutnya nanti janin yang ada di dalam rahim aku nggak sehat karena berat badan aku turun. Harusnya berat badan aku naik, tapi setelah aku cari-cari di YouTube
sharing-sharing sama teman aku, emang di trimester awal itu emang wajar sih, karena kita ngalamin yang namanya hamil, mual muntah, jadi wajar kalau berat badan aku turun. Tapi semakin hari mual muntah aku tuh semakin parah dan menjadi-jadi, sampai aku benar-benar nggak bisa makan, sampai aku bahkan buat duduk aja itu susah, sementara kondisinya aku dikontrakan cuman sendiri doang. Dan kalau terjadi apa-apa sama aku benar-benar nggak ada orang, karena suami aku paginya udah berangkat kerja dan baru pulang itu jam setengah 6-an. Jadi karena aku sendiri di kontrakan, pas bulan keempatnya itu udah mau masuk bulan keempat kehamilan aku pulang kampung, tinggal di rumah orang tua sama suami aku. Jadi akhirnya suami aku bolak-balik dari kampung ke tempat kerjanya, dan itu lumayan jauh. Kasihan juga sih sebenarnya suami aku, cuman karena kita mengingat kesehatan aku juga sama calon bayi yang ada di rahim aku, jadi kita mutusin buat nggak ngontrak dulu selama aku hamil, dan rencananya sampai bayi aku nantinya lahir. Setelah aku di kampung, aku pikir bakal membaik gitu, tapi ternyata aku ngejalanin tiap hari demi hari, walaupun di kampung, itu berat badan aku tetap turun drastis. Sebenarnya aku sampai turun berat badan 10 kg. Berat badan aku yang dari 63 jadi 52 kalau nggak salah, sampai 52 ya, 52 kg. Dan itu benar-benar aku kayak orang kekurangan gizi, sampai pipi aku benar-benar tepos gitu, dan perut aku tuh nggak terlalu besar. Sampai tiap kali periksa itu pasti bidan bilangnya belum keraba, sementara kehamilan aku udah mau masuk 4 bulan atau 5 bulan waktu itu. Aku cemas sih, 4 bulan kalau nggak salah ya. Tapi karena aku cemas, aku mutusin buat ke dokter. Paling kalau ke bidan itu kasih vitamin, terus bilang harus makan, harus dipaksain. Tapi yang namanya mual muntah, meskipun kita maksain buat makan, ya tetap keluar aja, tetap keluar lagi makan yang kita makan, bahkan air minum yang kita minum itu bakal keluar lagi. Dan otomatis makanan itu nggak masuk atau nggak nyalur ke janin atau apa, aku juga kurang ngerti. Cuman emang benar perut aku itu nggak terlalu kelihatan, jadi aku putusin buat USG ke dokter. Jadi aku USG tuh ke dokter, dan alhamdulillahnya pas di USG kata dokternya janin aku baik-baik aja. Waktu itu masuk 5 bulan atau 6 bulanan, dan di USG pertama itu aku udah tahu jenis kelamin janin yang aku kandung, alhamdulillahnya. Dan dokter bilang dia sehat-sehat aja, tapi dokter tetap nyaranin buat aku maksain makan. Aku harus, walaupun muntah, aku harus terus berusaha makan. Dan buat maksain makan itu susah, gimana mau makan, baunya aja kita udah nggak suka, jangankan makan, minum aja nggak bisa. Tapi aku benar-benar maksain, kayak benar-benar nyiksa. Padahal selama ini aku yang ngidam-ngidamin hamil, ternyata hamil itu nggak gampang. Udah hamil pun, ngejalanin hamil pun nggak gampang, benar-benar berat. Aku baru ngerasain yang namanya oh gini ya hamil. Tapi aku nggak, sama sekali nggak nyesal, sama sekali tetap bersyukur, karena banyak di luar sana yang susah hamil. Dan aku makin hari masuk ke trimester 2 itu mual sama muntah aku masih berkurang, cuman masih sekali-sekali masih muntah atau mual, masih sensitif sama yang bau-bauan, masih milih-milih makanan karena aromanya atau karena baunya. Tapi alhamdulillahnya udah bisa sedikit makan, dan berat badan aku udah mulai naik lagi. Yang dari 52 kg di trimester 2 itu mau akhirnya itu berat badan aku udah naik kembali, nafsu makan aku tiba-tiba meningkat, dan sekarang
mau masuk trimester 3 berat badan aku udah naik jadi 59 kg karena memang aku sekarang udah makannya udah bisa, udah agak terkontrol dan bau-bauannya udah agak hilang, sensitif sama bau-bauannya, cuman masih ada kayak bau-bau masakan yang nyengat rempah-rempah gitu, aku masih pusing. Cuman aku berusaha untuk tetap makan. Oke, jadi buat teman-teman semuanya yang juga lagi hamil, tetap semangat, tetap berjuang agar janin yang ada di rahim kita sehat, dan jangan lupa berdoa. Dan semoga teman-teman yang juga lagi hamil sehat-sehat aja sampai lahiran, dan doain aku juga. Dan juga jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube channel aku biar aku bisa bikin video-video lebih banyak lagi dan lebih bermanfaat lagi. Oke, makasih. Jangan lupa like, subscribe, and aktifkan tombol loncengnya.